Enggak nanyain kamu pendidikan apa, status kamu apa, enggak. Kamu bisa nyupir, selesai. Orang sini itu nanya dan kita itibaknya madam, anak si Horma. Biar ijazah. Ini pengalaman. Masa 2012 kan? Saya 2009 sih. Oh, 2009 ke Saudinya, ke sana, ke mana? Ke Rabe. Oh, jadi satu kontrak di majikan. Non. Soalnya kalau udah berangkat ke sini, kita kontrak 2 tahun. Itu udah itibak kontrak ya. 2 tahun kebanyakan. 2 tahun kalau Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Jumpa lagi dengan vlog saya guys, Masari Channel, channel Wong Barat, channel Wong Gagap ya guys. Emang barat yang Indramayu? Barat dong. Tengah dong. Barat. Kan masuk Jawa Tengah, masuk Jawa Barat. Emang kabupatennya kamu ikut kemana sih? Bukan kabupaten, gubernur. Gubernur ya. Kang itu Ridwan Kamil? Iya dong. Oh, berarti ya sama saya. Sama salam-salam. Oke, di pagi ini guys, saya bersama Kang Jaya Mata Channel. Ini jangan dipoto, jangan di cut ya. Oke. Saya mau pesan-pesan ke Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih banyak, udah begitu banyak membantu orang-orang di Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Saya hampir tiap hari nonton channelnya Kang Deddy Mulyadi. Sip. Bener, saya akuin jempol. Bagus banget, maksudnya dia itu ngerespon. Apalagi ada masyarakat yang kelaparan atau nggak mampu untuk sekolah. Bener, saya jempol. Insya Allah kalau nyalon saya nyoblos ke Kang Deddy. Harus. Iya, karena saya akuin baru pertama kali ada bekerja pemerintahan DPRD apa sih Kang Deddy itu? DPRD ya? Iya. Udah Jawa Barat ya? Di Dapil 4 atau Dapil berapa sih? Dapil 4 kalau nggak salah, lupa lah pokoknya lah. Pokoknya saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih aja ke Kang Deddy Mulyadi. Ya, jangan di-cut ya. Siap. Saya terima kasih banyak, soalnya apa? Orang Purwakarta sampai ke Sukabumi. Iya, maksudnya ngasih orang-orang yang nggak mampu sampai ke daerah-daerah Sukabumi. Sampai Iya, kesana juga, makanya saya banyak terima kasih ke Kang Deddy Mulyadi untuk inspirasi bagi orang-orang banyak. Bener. Indonesia. Itu mah bener-bener saya jempol lah pokoknya lah, sip lah. Nah, oke guys, tadi udah cerita Kak Jaya. Ya. Di pagi ini saya mau berbagi cerita Bang ya. Bercerita tentang TKI, Pengalaman. Pengalaman TKI yang pernah kabur dari majikan. Jadi seperti apa dan apa permasalahannya kok bisa kabur dari majikan. Oke guys, nanti kita lanjut ya ceritanya ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya di channel saya, Masari Channel ya guys. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang. Amin. Bisa mengalahkan Halilintar. Amin. Kalau guys, enggak bakar lah. Kalau enggak bakar aja uangnya. Iya, sip. Amin. Lanjut. Oke, kita lanjut ya guys ya. Udah. Jangan takut nggak kerja ya kalau dulu itu ya. Tapi kalau sekarang susah sih. Susah. Soalnya apa? Sekarang di sini ketat ya. Nggak seperti dulu ya. Oh, ketat sekarang. Denda. Nah, dan juga enaknya kalau jadi kaburan di zaman dulu, walaupun di sininya juga intinya kan suka ada apa namanya? Operasian tuh setahun sekali ya. Itu apa itu? Itu mau ditaruh di apa itu? YouTube. Kenapa nggak dari tadi nih udah mau selesai nih cerita. Oh, baru kepikiran Kang. Udah mau closing. Baru mau kepikiran kok saya nggak bikin konten katanya. Lanjut. Nah, jadi teman-teman seperti itu saya aja dulu kalau saya nggak digaji Kang. 3 bulan saya nggak digaji sampai saya dianterin ke perwakilan juga ahli judge. Ya gitu. Cuman suruh sabar, emangnya mau makan sabar apa? Lagian kalau dulu enak sih ya, jadi kaburan itu ya. Enak. Bisa milih-milih kerjaan ya banyak ya. Pokoknya orang sini zaman-zamannya saya waktu 2006 lah pokoknya. Zaman-zamannya saya itu kalau kita misalkan ngelamar kerja, enggak nanyain kamu pendidikan apa, status kamu apa, enggak. Kamu bisa nyupir, selesai. Orang sini itu. Nanya dan kita itibaknya madam, anak si Horma.
biar ijazah ini pengalaman. Enggak. Iya, kalau di kita kan begini, kalau di kita mau ngelamar kerja itu kan kadang orang nanya lulusan kamu pendidikan apa macam-macam. Nah, kalau di sini enggak. Sebenarnya orang sini itu mudah ya. Enggak ruwet ya, pantesan banyak TKI apa namanya pergi ke Arab Saudi itu karena proses kesini itu mudah. Yang penting Enggak sulit. kita arif suk, guys. Iya, kamu bisa bahan mobil, dites, muter, di komplek, selesai. Langsung ada hut niftah katanya. Jadi nggak nanyain kamu punya KTP, kamu punya SIM. Zaman dulu tuh nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang Ini narasumber kurang kopi nih ngantuk nih. Habis ini. Habis. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya sebenarnya nyari sih, Mak. Kalau kita kabur dari majikan sebenarnya dicari. Cuman orang sini juga udah ngemaklumin sih. Jadi sadar sendiri ya. Ya, tapi kalau seandainya ketemu sama majikan langsung dipegang aja. Iya kalau ketemu mau, tapi kalau sekarang saya seandainya ke rumah majikan juga saya berani karena kan udah pindah kafil. Iya. Udah punya kafil. Tapi Saya masih ingat rumah majikan sumpah di belakang Araji. Nah, bagi teman-teman yang ada di Madinah, kemungkinan nih satu saya nonton ya, atau dari Madinah. Dulu pertama saya datang ke Madinah, jalan di daerah Sarkia, di belakang Bang Araji yang ada di Jalan Abdul Aziz yang mau ke arah Masjid Nabawi. Pokoknya ada Bang Araji dekat bundaran Hijam. Itu udah di belakangnya. Mungkin 3 rumah dari situ, dari Bang Araji itu. Masih ingat tuh majikan saya. kalau saya sekarang walaupun ini juga kalau saya dari dulu kan majikan udah nggak ada. Walaupun liburan juga nggak bakal dibalikin ke majikan, soalnya kan meninggal. Paling dibalikinnya ke Indonesia. Sebenarnya memang jalannya Tanaju atau pindah majikan, cuman udah diusahain mungkin hampir 1 bulan. Majikan saya itu udah nggak punya keluarga. Oh, sama majikan ini? Iya, sama majikan dulu. Enggak, waktu Mutanajo sama majikan ini sebenarnya kalau dari sananya masih ada keluarga yang pertama mau diurusin sama majikan ini juga. Mau bilang lah intinya. Kalau saya kan telepon. Oh. Maktabnya itu pernah ditelepon, saya kasih nomornya. Kalau saya kan enggak, majikan itu. Ya, kayak lu kan nggak bisa. Jadi enggak ngomong, yuk nelpon ke majikan kamu, enggak. Yang penting bisa diurus karena tahu majikan udah apa namanya? Udah tahu bahwa saya kabur gitu. Jadi udah tahu, jadi enggak nanya, ayo ngobrol ke KPL kamu, enggak. Majikan itu udahlah pergi ke Jawajat ngurus surat-surat, pergi ke Saparah atau KJRI kedutaan kita. Udah, jadi enggak nanya KPL kamu di mana, udah tahu soalnya kan saya udah cerita. Saya kabur dari Madinah. Gitu. Ya kalau saya kan waktu tahun berapa itu ya? Kabur dulu tahun berapa? 2009. 2012an kabur. Kalau saya kan 2006, masa 2012 kan? Kan saya 2009 sih. Oh, 2009 ke Saudinya, ke sana ke mana? Ke Rabe. Iya. Oh, jadi satu kontrak di majikan. Non. Sama saya juga non. Jadi emang sih kalau zaman dulu itu ya kita itu kalau mau kabur itu ngobrol aja sama orang Jeddah ya, misalkan dari Madinah atau dari Taif, ngobrol aja sama orang Jeddah. Kan rata-rata kabur itu ke Jeddah. Katanya udah kesini kerjaan banyak katanya. Tempat terminal ini Jeddah mah Iya, terminal. pokoknya selalu mudah aja. Udah katanya kesini kerjaan banyak, jangan takut ya kerja. Kang Rizal datang ke Saudi 2009. 2009. Saya 2006 saya. 2006. Iya. Berarti saya tuan saya dong. Tapi pengalaman kurang. Ya. Iya, Kenapa? Walaupun kamu tahun berapa? 2002. 2002. Iya. Pengalaman kurang karena nggak ngalamin kabur. Pokoknya kalau orang udah ngalamin kabur, pengalaman penuh. Iya, Pak. Nah, jadi begitu teman-teman. Dan juga di Arab Saudi, kenapa banyak orang kabur itu? Enak sih ya. Enaknya apa? Kita kalau lihat kayak di negara Malaysia atau di apa ya, kebanyakan kan di hutan kan. Kalau di sini tinggal di apartemen, coba bayangkan. Orang kaburan tinggal di apartemen. Yang ngontrak rumah, bayangkan. Enak banget. Enggak, maksudnya kabur enggak di hutan. Kalau kita lihat teman-teman yang ada di Malaysia ya, kadang kan kabur itu kan di sawit, kebun sawit, di kebun karet ya, ke hutan intinya larinya ya, biar enggak ketahuan sama kepolisian. Kalau di sini
di rumah, di apartemen. Kalau Makanya Saudi kabur enak. di hotel. Tapi kalau sekarang untuk laki-laki emang mikir-mikir dulu lah. Ya janganlah, jangan kabur. Iya, makan kabur. teman-teman. Nggak enak kabur itu, siapa bilang kabur enak? Ini bukan Kabur enak, Kang. bukan. Dapat cewek banyak. Kalau niat nggak bener, Kamu coba pulang kolor. orang kaburan itu siapa bilang orang kaburan enak? Saya dulu waktu kaburan itu lebih rapih dari sekarang. Saya tiap hari sepatu, Nyetil. pakai baju rapi karena sekali-kali saya sekali-kali Iya, saya takut ketangkap. udah langsung. Jadi tinggal Ya tinggal udah, apa? seadanya Tinggal di- pergi aja. Coba lepas dulu pakainya kayak gini, pulang pakai baju kayak gini. Kalau Keren nggak? kalau sekarang Nih, mah pakai celana saya- pendek saya kadang. Nih, saya dulu waktu kaburan ya. Karena apa? Karena kan banyak orang yang cerita kabur pulang nggak bawa apa-apa. Iya, pakaian kadang lagi pakai kolor, misuar sama majikan ketangkap di jalan. Saya sampai nyelipin duit 2.000, Kang, nggak pernah kurang, Ri. Sedikitnya 1.500 di sempak, bener, ini nggak ngomong jorok saya. Nyelipin uang saya itu paling sedikit 1.500 real. Ini tampak nggak? 2.000 saya. Kenapa? Karena takutnya, bener Ri, takutnya ketangkep di jalan langsung pulang. Makanya pokoknya ini mah nggak bakal bisa dilupakan, Ri, sampai kapanpun. Pengalaman jadi kaburan di Arab Saudi. Iya. Banyak orang yang pulang pakai apa? Pakai kolor atau pakai baju yang udah dekil. Itu gitu, lagi nyuci mobil di depan rumah atau apa, ketangkap pulang langsung dibawa. Caranya itu ya. Albus awal, quest badannya lagi. Dulu belum ada kamera. Ya kan, gue nih pernah kejadian, ini ceritanya bukan dari orang lain, dari sumbernya yang kabur. Sumbernya. Bukan, ada saya punya teman, dia itu lagi nyuci mobil, kena, ditanya, ada polisi lagi muter, ya, lagi keliling, ditanya, koma, SIM semua nggak punya. Udah katanya Atla, ntar mister katanya saya mau pakai baju dulu. Ya baik aja, biasa enggak apa baik, kamu ganti baju ya, minta izin katanya mau ke kamar. Kamarnya di dalam ke host. Nggak keluar lagi, loncat ke rumah orang. Polisi nungguin, mungkin nggak tahu sampai kapan. Berarti polisi pintar itu, Kang. Bukan polisi pintar, supirnya yang pintar. Jadi dia itu dari host dia loncat ke rumah belakang, langsung pergi. Oh, saya kira polisi yang pintar menunggu. Oh iya, polisinya nungguin di depan kamar. Karena dia mau pakai baju, dikiranya kamarnya hostnya itu apa? Kamarnya itu dari host langsung ke kamar. Gitu. Tahu-tahu ke belakang ada ruang untuk loncat ke rumah orang. Loncat lewat belakang. Dia ditinggalin di rumah majikannya. Makanya dia nggak tahu itu si polisi nunggu sampai jam berapa, nggak tahu. Sampai polisinya tidur Nah, di mobil. makanya kebanyakan polisi itu mau seadanya aja, nggak bisa mau ngambil dompet atau ngambil apa, nggak bisa. Bahkan Langsung gitu. sekarang kita misalkan nih resmi nih, nggak bawa igomah, lupa kena, itu nggak minta ampun, langsung ke maktab. Kalau kamu bener punya kapil, suruh datang bawa igomah kamu. Nah kalau sekarang karena banyak yang terjadi begitu, disuruh ngambil ke kamar malah loncat. Ini yang bener cerita lucu pokoknya. Lucu, bener. Iya, jadi yang pintar siapa? Ya supir. Ya, polisinya kan tidur menunggu. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Nah, kemarin ada lagi yang bertanya, bisa jawab juga sekalian waktu Selesai. membahas TKW Lombok yang kerja jam-jaman. Oh, iya. Jadi kerja jam-jaman itu begini teman-teman, dia itu kerja dihitungnya per jam. Misalkan dia datang ke rumah Madam jam 10 sampai jam 12 ke jam 1. Nah itu yang dihitung, yang itu yang datangnya aja. Misalkan 3 jam, 1 jamnya 25, berarti 75 dibayarnya gitu. Namanya di sini lagi ngetren-ngetrennya kerja jaman. Jadi nggak di bulan, Per jam. selesai kerja pulang langsung bawa uang. Jadi seperti itu. Karena itu mau ngantuk katanya, mau overdosis dulu. Gimana sih? Pokoknya kalau cerita soal kaburan di Arab Saudi nggak ada habisnya teman-teman. Pokoknya bikin ketawa dan bikin seru lah pokoknya. Ini bukan merekomendasikan untuk teman-teman untuk kabur, bukan.
Saya cuma memberi informasi, curhatan curhatan dalam hati waktu saya kabur dari majikan. Pokoknya masih panjang perjalanannya. Nah, bagi teman-teman, pokoknya kalau misalkan kita punya masalah sama majikan, misalkan asisten rumah tangga sih kebanyakan ya, nggak digaji, nggak apa. Kalau kita mau benar-benar mempertahankan hidup kita di dalam kapil, jangan sekali-kali curhat sama orang ilegal. Kalau kita curhat sama orang kaburan, insya Allah ikut kabur. Pokoknya nggak ada cerita bilang nggak enak ini kaburan, nggak ada. Pasti bilangnya enak, ya nggak. Makanya kalau kita misalkan benar-benar pengen nyari uang atau pengen bertahan di majikan, di kapil, jangan curhat sama orang yang udah kabur. Apalagi curhatnya ke saya. Dan kalau sekarang kan alat komunikasi udah Canggih. Dari mulai sosial media, mungkin dari KJRI udah ada. Gampang hubungin ya. Di setiap sosial media itu ada lah. Sekarang mah Ada aplikasinya seperti KJRI, kita tinggal buka, kita curhat di situ di grup-grup KJRI ya. Kalau dulu kita kan HP nit. Ya maksudnya HP-nya HP nit Kang. Nggak ada zaman-zamannya Facebook, nggak ada ya. Mungkin ada dulu juga, bukan Facebook dulu mah. Itu ada sebelum Facebook itu, apa sih namanya? Twitter. Bukan. BBM. Enggak. BlackBerry. Iya, dari mulai HP BlackBerry lah pokoknya ya. Iya, BMW. Nah, kalau sekarang kan udah canggih. Jadi dulu itu sebenarnya bukan kita nggak mau ke apa namanya, Susah informasi. ke KJRI itu bukan kita nggak mau, susah untuk komunikasinya. Satu, nomor nggak punya, kedua sosial medianya kan mana dulu mah ya. Ada TikTok, ada apa, jadi mudah curhat. Mau ke presiden langsung aja sekarang kan bisa ya. Yang mau pulang aja kan banyak yang Kang, bantu. Ya justru itu, Dulu mah ini surat-suratan, lempar-lemparan sama pembantu. SMS apa ini bang. Nah, udah mulai ada lagu itu, baru ada Facebook, ada Twitter, pokoknya menyebar lah ya. Dulu masih waktu Nokia waktu masih di atas Dulu itu HP itu bujur Arab. Nah, pertama ada kamera setan ya, HP setan ya, Nokia setan ya. Ketupat. Terus yang paling mahal Ketupat. Corona, Yang segi begitu itu bukannya. Ketupat. Nah, soalnya apa? Ada kamera, bisa ngirim foto lewat lewat apa namanya? Untuk foto itu dulu ada. MMS. Apa namanya itu ya, Pak? Lupa saya. touchscreen. Nah, kalau sekarang makanya bagi teman-teman saya bukan merekomendasikan untuk kabur, bukan. Cuman untuk memberi saran, jangan coba-coba kabur dari majikan. Kalau kita bener-bener untuk nyari uang. Tapi kalau mau ya coba saja. Jangan curhat ke Mas Ari, gagap lagi ya, bahaya. Iya. Kenapa? Sebenarnya jadi orang kaburan itu nggak enak nggak enak lah intinya. Kaburan tuh Kita gajinya gede. kita mau pulang juga harus proses lewat kantor polisi, melalui, kalau bahasa sini mah tarhil ya. Kalau bahasa kita apa kan? Penjara. Bukan, di kita mau imigrasi. Kalau bahasa kita mah imigrasi, kalau di sini dibilangnya tarhil. Sedangkan di tarhil itu enggak cuman sebentar. Ya tergantung nasib lah ya. Ada yang seminggu, ada 2, bahkan ada yang berbulan-bulan. Benar, saya bukan karena merekomendasikan untuk kabur, bukan. Cuman untuk memberi nasihat. Jangan sampai kabur dari majikan kalau kita masih bisa dipertahankan. Jadi jangan tergiur dengan gaji besar atau tergiur dengan rayuan laki-laki. Jangan kalau mau benar-benar nyari uang. Soalnya apa, nggak enak lah. Ya, bagi orang kaburan itu yang nggak enaknya begitu, pulangnya ini resikonya banyak. Kalau keluar kita kan Sini ketangkap nggak masuk apa kamera gitu. ini. Gimana sih? Jadi Ini begitu. bayarannya kan saya cuma setengah. Saya tadi. cuma memberi informasi. Yo, narasumber ini dibayar dong, masa nggak dibayar? Kalau udah gaji. untuk bagi teman-teman biar tahu gitu, biar tahulah jadi kaburan seperti apa. Sebenarnya cerita saya masih panjang lah, nantilah dilanjutin lagi. Pokoknya nggak ada pas-pasan, ini mah nggak ada episode. Mau ngelanjutin?
nggak tahu kapan lanjutannya. Pokoknya ini Bang, lanjutin kerja jam-jaman. pokoknya cerita soal kaburan itu kalau di zaman sekarang apalagi supir susah banget, nggak seperti dulu. Jam-jaman Tapi kalau untuk asisten rumah tangga emang kalau di Arab itu nggak ada habisnya Kang ya. Iya. Orang sini ini selalu membutuhkan asisten rumah tangga walaupun gaji pas-pasan. Nah sekarang saya bahas sedikit kenapa banyak teman-teman yang dari Indonesia khususnya asisten rumah tangga nggak digaji. Kenapa? Karena orang sini itu hidup pas-pasan, tetap asisten rumah tangga itu pasti harus ada. Ya, jadi begitu. Jadi nggak mikirin gaji asisten atau gimana, enggak. Yang penting saya bisa beli visanya, datang ke Arab Saudi, udah urusan nantilah. Itu orang sini. Kalau di Indo kan punya asisten rumah tangga kan udah duit lebih. Kita mikir dulu lagian yang dipekerjakannya kan orang negara sendiri. Jadi takut seandainya nggak digaji kan kita kan takut. Yang ke satu takut sama yang maha kuasa, itu udah nomor satu lah ya. Kedua malu sama tetangga atau apa kalau sampai asisten rumah tangga ngadu. Misalkan majikan saya nggak ngegaji nih, apalagi Kang Ridwan nggak ngegaji saya katanya. Malu. Kalau orang sini kan enggak, karena tertutup. Jadi, urusannya maktab sama dia udah gitu. Jadi makanya kalau minta gaji itu kadang susah kalau namanya orang pas-pasan itu. Jadi nggak dijamin orang sini ngambil asisten rumah tangga, nggak dijamin wah ini orang kaya mobilnya bagus, enggak, rumahnya ngontrak. Kebanyakan orang sini Kebanyakan ngontrak. iya, kalau di kita rumah ngontrak mau apa ngambil asisten? Kan nggak bakal mau. Kalau orang sini udah biasa, udah tradisi. Makanya di situ, makanya kalau kita masih bisa bertahan di Indonesia, masih punya usaha, punya penghasilan lebih baik di Indonesia lah. Nah, Benar. soalnya kalau udah berangkat ke sini, kita kontrak 2 tahun. Itu udah itibak kontrak ya. 2 tahun kebanyakan. 2 tahun. Kalau mau minta pulang, belum habis kontrak, itu rata-rata nggak dipulangkan sama orang sini. Karena dia beli pisahnya aja udah habis berapa, udah habis banyak lah intinya. Jadi rugi. Makanya kalau udah 2 tahun kita baru bisa napas. Mau minta pulang, kemungkinan dipulangkan ya. Karena kita kan mau pergi ke KJRI juga kita bisa. Karena apa? Karena udah kontrak. Mau pergi ke Istiqdam juga misalkan ke perwakilan PT kita dulu berangkat dari apa bisa. Tapi kalau kontrak belum habis kita udah terikat. Iya. Kalau kita pergi ke Istiqdam juga kamu kan belum habis kontrak. Gitu, susah lah pokoknya. Makanya kalau masih bisa khususnya buat asisten rumah tangga sih, kalau untuk laki-laki bebas-bebas aja lah. Mau kemana juga ya. Ini saya merekomendasikan untuk asisten rumah tangga. Kalau udah berangkat ke Arab Saudi, selama kontrak 2 tahun itu kita diharuskan selesai. Ya. Betul. Kalau udah 2 tahun baru kita intinya mau minta pulang atau mau ngadu kemana seandainya punya majikan brengsek lah gitu ya, mudah-mudahan aja janganlah ya. Jadi kalau masih bisa mah kita mencari keseharian kita untuk resiko atau untuk apa di Indonesia, udahlah mendingan di Indo sih kalau untuk asisten rumah tangga. Soalnya berangkat ke Arab Saudi itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan kekhawatiran bagi kalian di Indonesia. Yang di Indonesia kan khawatir. Misalkan kamu istri ke Arab Saudi sendirian, apalagi kamu udah ex Saudi misalkan udah tahu cara di Arab. Ya kan. Jadi pikiran ini kan, makanya ini kenapa nyari yang PNS biar nggak minta ke Arab. biar kalau nyari guru katanya kan nggak mungkin, masa guru berangkat dari TKW. Iya enggak. Masa guru jadi tenaga kerja di Arab Saudi? Kan nggak mungkin. Mendingan di Indonesia gaji tiap bulan ya gitu. Nah ke teman-teman, karena durasinya udah panjang, nanti dilanjut lagi cerita soal kaburan lah pokoknya. Siap. Saya bukan merekomendasikan, sekali lagi bukan merekomendasikan untuk kabur, bukan. Ini cuma memberi tahu atau cerita pengalaman saya dulu waktu masih jadi kaburan di Arab Saudi, dan seperti itu. Jadi ya enak gak enak lah pokoknya di kaburan itu ya. Kita kalau nggak terpaksa yang nggak mungkin kabur lah ya. Ketahuan kan Rizal juga kan karena kabur, kenapa? Dulu karena majikan
majikan meninggal, diurus. iya nggak diurus, malah mau dipulangin ke maktab. Nah saya nggak digaji kalau saya selama 3 bulan. Pokoknya dalam perjuangan itu, aduh selama 3 bulan, sedangkan kita dari Indonesia kan pengen dapat gaji tiap bulan. Sedangkan nyampe sini udah 3 bulan nggak digaji-gaji, mau kapan? Gaji sedangkan di PT habis banyak. Sponsor nagih terus, gimana urusannya? Makanya satu-satunya ya kabur biar dapat gaji tiap bulan. Oke teman-teman, jadi mudah-mudahan video ini bisa menghibur lah. Intinya kalau manfaat, yang nggak tahu manfaat apa enggaknya, karena ini bukan pengajian, cuman cerita pengalaman jadi TKI di Arab Saudi. Mungkin kalau menghibur ya bisa ketawa atau gimana ya, seperti itu aja lah. Iya. Jadi kami bertiga pamit undur diri. Wah, narasumber sudah mengantuk, guys. guys. Nggak dikasih kopi, kopinya udah habis. Saya bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.